anak-anak kelas 3 SD, kita akan membahas soal-soal sains kita yang sudah kalian kerjakan, oke? Nah, anak-anak, di lomba kali ini Miss sudah membuat soal mind mapping. Nah, mind mapping itu adalah peta pikiran, di mana kalian bisa menggunakan metode mind mapping ini untuk belajar apapun itu. Ya, kalau kalian sedang menghadapi materi yang susah, kalian bisa gunakan metode ini untuk membuat kalian lebih paham, lebih mengerti, lebih cepat mengingat akan materi itu. Gitu ya. Jadi, di soal kali ini ada beberapa mind mapping yang Miss Sita taruh. Oke, langsung saja ya. Nomor 1 ini adalah mind mapping tentang makhluk hidup. Oke, kita lihat. Pertanyaannya, yang termasuk jenis kelamin manusia. Lihat ya, makhluk hidup ada 3, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dibedakan lagi, ada jenis kelamin, terus ada ciri-ciri, ada zat yang diperlukan, gitu ya. Lalu, yang ditanyakan adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya manusia ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan, gitu ya. Bayam, kangkung, dan wortel merupakan contoh dari, gampang sekali ya, contoh dari sayuran. Tarikan dan dorongan merupakan jenis dari gaya, ya. Jadi gaya itu adalah contoh sesuatu benda yang berpindah tempat. Tarikan dan dorongan itu. Ya. Jenis energi sumber energi kompor minyak adalah minyak tanah. Tanah yang tercemar akan menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Ya. Sepeda motor dapat digunakan untuk, gampang sekali ya, transportasi. Berikut. Ini yang bukan merupakan sumber panas. Jangan sampai salah baca ya. Yang bukan merupakan sumber panas. Matahari, yes, sumber panas. Gesekan, iya. Semua benda kalau digesek, maka dia menghasilkan panas. Kalau di musim dingin, tangan kalian gesek aja. Gesek, ya. Lama-lama kan rasa hangat tuh. Api otomatis. Jadi yang bukan adalah bulan. Berikut ini yang bukan. Nah, ini yang bukan lagi. Jangan sampai terkecoh ya. Yang bukan termasuk benda gas adalah uap air, itu gas kapur barus. Siapa yang tepat enggak? Kapur barus. Oke? Pertumbuhan dialami oleh rumput dan kelinci, ya, karena mereka adalah makhluk hidup. Kelereng akan mudah menggelinding di atas lantai, ya, jadi di atas permukaan yang datar. Setiap benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Oke, jadi semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Gambar laut pada peta akan diberi warna biru. Tahu ya? Nah, ini, lihat nih. Ini kan biru. Ini semua adalah lautan. Oke. Lebah bermanfaat untuk manusia karena menghasilkan apa? Madu. Madunya diminum kita jadi sehat. Ayam dipelihara karena menghasilkan benda di bawah ini, kecuali yang mana? Susu, karena ayam tidak punya susu, karena dia adalah hewan yang bertelur. Udara yang bersih terasa sejuk. Kalau pagi hari kalian bangun pagi tuh hirup udaranya kan terasa sejuk tuh. Karena masih bersih, belum terkontaminasi dengan gas-gas yang lain. Oke? Yang termasuk makhluk hidup adalah burung, kucing, dan kupu-kupu. Ya, tanah itu bukan termasuk makhluk hidup.
Contoh hewan yang menutup tubuhnya dengan cangkang adalah siput. Tahu siput ya? Ini dia. Nah, ini coklat-coklat ini ada cangkangnya. Dia ada di dalamnya ini. Nah, ini ada kepalanya. Dia ada di dalamnya. Itu coklat-coklatnya cangkang untuk melindungi diri. Oke? Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi. Berikut yang bukan tahapan metamorfosis dari kata adalah pupa. Metamorfosis kata itu apa aja, Miss? Nah, ini dia. Kata dewasa bertelur, lalu telurnya jadi kecebong. Lalu ini kecebong tanpa kaki, lalu kecebong dengan kaki, lalu kata muda dan jadilah kata dewasa. Begitu seterusnya. Oke. Jadi pupa yang bukan. Oke. Asap kendaraan dapat mencemari udara. Pasir, batu, dan semen adalah contoh benda padat. Nah, nomor 22 kita ketemu dengan mind mapping lagi ya. Yang termasuk dalam makhluk hidup ada 3. Tadi sudah sempat kita bahas ya dari atas ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Peristiwa pasang surut air laut disebabkan karena adanya gravitasi bulan. Sudah jelaskan ya, lihat nih. Pasang surut air laut dapat dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau gravitasi matahari, singkatnya oleh benda langit, ya. Akan tetapi, gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar. Makanya, kita menjawab jawaban yang tepat adalah gravitasi bulan karena pengaruhnya lebih besar. Oke? Naiknya permukaan air laut di bumi akibat tertarik oleh gravitasi bulan adalah pasang naik. Lemari akan bergeser bila didorong. Hal ini menunjukkan gaya mempengaruhi gerak benda. Angin dapat menghasilkan energi apa? Energi gerak. Kok bisa, Miss? Iya dong. Angin kan bisa menggerakkan layang-layang tuh, menggerakkan daun, bisa menggerakkan pohon bahkan kalau anginnya kenceng, ya kan? 27 sampai nomor 29 kita ketemu dengan mind mapping lagi, ya. Berdasarkan berkembang biaknya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu apa nih? Ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar yaitu beranak dan bertelur. Ya, lanjut. Berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 3. Wah, ini gampang ya. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora daging, herbivora tumbuhan, omnivora kedua-duanya atau pemakan segala. Oke? Berdasarkan cara geraknya, hewan dibedakan menjadi 4, yaitu kaki, sayap, sirip, dan perut. Oke? Hasil penyerbukan putik dan benang sari adalah hasilnya buah. Oke, anak-anak, itulah pembahasan sains kita. Visita harap kalian bisa paham dan bisa diingat-ingat supaya di lomba berikutnya kalian bisa mendapatkan bintang 5 ya. Oke, see you.